Selamat berjumpa dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 yang mendasari podcast yang dilakukan saat ini. Kita akan belajar tentang perjanjian-perjanjian di dalam Alkitab. Kita akan lihat dari perjanjian lama. Perjanjian pertama sebagai bentuk perjanjian yang bersifat ciptaan dan umum. Perjanjian pertama muncul di dalam penciptaan. Berada dalam keberadaan Tritunggal sudah ditanamkan dalam diri manusia ketika diciptakan sebagai pribadi-pribadi dalam Tritunggal bersekutu satu dengan yang lain. Demikianlah manusia ada di dalam satu hubungan dengan Allah ketika diciptakan dalam gambarnya. Kita tidak memiliki bukti Alkitab secara eksplisit mengenai hal itu. Namun hal ini tidak perlu dipersoalkan jika kita sudah biasa memahami pokok permasalahannya. Ayat yang paling dekat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki suatu perjanjian dengan Adam adalah Hosea 6 ayat 7 yang oleh para reformator digunakan untuk menyatakan bahwa Allah membuat suatu perjanjian dengan manusia yang pertama, tetapi mereka telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap Aku, yaitu Tuhan. Terjemahan Authorized Version menafsirkan Adam sebagai pribadi, sementara sebagian penafsir menganggap kata Adam menunjuk kepada tempat. Bahasa Ibrani berbunyi demikian, sebagaimana Adam mereka telah melanggar perjanjian, dan jika ini merupakan terjemahan yang tepat, akan mendukung kepada pemahaman bahwa memang ada perjanjian antara Adam dan Allah. Namun apapun yang jadi persoalan, kita tidak dapat mendasarkan seluruh doktrin bahwa Allah mengadakan perjanjian dengan Adam pada satu ayat yang maknanya sendiri masih simpang siur. Satu penafsir menerjemahkan demikian, tetapi lihatlah mereka melangkahi perjanjianku seperti layaknya debu. Cara terbaik untuk memikirkan tentang perjanjian yang diadakan dengan Adam adalah dengan melihat kepada perjanjian dengan Nuh. Secara khusus dapat dilihat di dalam Kejadian 6:18, 9:8-17 di mana terdapat kalimat, "Dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku." Kata mengadakan yang dipakai tidak mengacu kepada kata membuat perjanjian baru, melainkan bahwa Allah meneguhkan perjanjian yang sudah dibuat. Mungkin kita dapat menggunakan kata mengulang. Jelas terlihat bahwa mandat ciptaan diberikan dalam Kejadian 1 ayat 28, dibaharui di dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Sehingga Nuh dapat dipandang sebagai semacam kedua. Istilah hekim berit diterjemahkan sebagai meneguhkan apa yang sudah ada. Sementara karat berit dipakai untuk membuat suatu perjanjian dengan Nuh. Kita sekarang ada di dalam posisi bahwa jika perjanjian Allah dengan Nuh merupakan peneguhan atas apa yang berlaku sejak masa penciptaan, maka pembaharuan mandat penciptaan sebagaimana yang diberikan dalam Kejadian 1, 28-30 dengan menggunakan kalimat Kejadian 9, 1-7 adalah hal yang biasa bagi perjanjian semacam ini, dan oleh karena itu menyingkapkan bahwa makna kekalnya di masa depan. Penghakiman air bah terjadi oleh karena kebobrokan dan dosa manusia yang sudah meliputi segenap bumi. Anugerah dalam perjanjian Nuh adalah bahwa Allah tidak akan menghakimi dengan cara yang sama lagi. Bahwa jika kebobrokan manusia sudah meliputi seluruh bumi, hal itu tidak berarti bahwa Allah tidak akan menghakimi manusia menurut caranya. Roma 1:18 dan seterusnya. Fakta Alkitab adalah bahwa sekalipun Nuh sudah diberikan kesempatan kedua, namun keinginan dosa itu sudah ada di dalam keluarganya. Hal itu terjadi jauh sebelum kita mendengar istilah penyembahan berhala, Roma 1:19-25. Perjanjian dengan Abraham. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 2, Stefanus mengatakan Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia. Inilah awal iman Abraham yang termasyhur itu. Janji Allah kemudian diungkapkan dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Namun istilah perjanjian tidak muncul sampai pada pasal 15. Di dalam pasal selanjutnya, Kejadian 17 ayat 7, muncul istilah perjanjian kekal. Perjanjian inilah yang kemudian diturunkan kepada Ishak dan Yakub dan menjadi dasar pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir ke Kanaan yang sering diulas dan diungkapkan oleh perjanjian baru. Allah dan janji-janjinya kepada Abraham. Satu hal yang pokok dari perjanjian Abraham adalah bahwa Allah menjanjikan sesuatu kepada Abraham dan keturunannya. Di sini kita mulai melihat adanya janji secara khusus dalam perjanjian. Ini mengindikasikan bahwa kesetiaan Allah
bahwa dalam memenuhi janjinya, Dia Allah yang berpegang kepada perkataannya. Dan Paulus menulis surat Ibrani menangkap arti penting janji-janji kepada Abraham ini dan menegaskan bahwa janji-janji itu juga berlaku bagi keturunan Abraham di dalam iman. Ibrani 11 dan Galatia pasal 3 sampai dengan ke-5. Sifat universalitas dari perjanjian Abraham. Perjanjian dengan Abraham merupakan tonggak yang juga merupakan perjanjian-perjanjian yang lain dengan Israel dan Daud, serta digenapi dalam perjanjian baru. Kitab-kitab dalam perjanjian baru melihat bahwa perjanjian Abraham ini digenapi dalam perjanjian baru. Perjanjian dengan Israel, Allah berjanji bahwa Ia akan menegakkan suatu perjanjian dengan Ishak, Kejadian 17:21, 21:12, 26 ayat 1 sampai 5. Dan Yakub digariskan meneruskan garis perjanjian itu. Kejadian 25:23, 27:29, 28 ayat 12 sampai 15, Maliaki 1 ayat 2 sampai 3. Yakub yang kemudian disebut sebagai Israel diberkati di dalam perjanjian Abraham. Namun ketika orang Israel mendapat kesulitan di Mesir, Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub dan menolong bangsa Israel. Bangsa Israel kemudian dipelihara di dalam perjanjian ini sampai mereka mencapai Sinai, di mana Tuhan memperbaharui perjanjiannya dengan mereka. Keluaran 19:24. Musa membaca buku perjanjian ini dan orang Israel berjanji akan menaatinya. Pengabdian Israel ditegaskan dalam kitab Keluaran 19 ayat 5 sampai dengan ke-6. Apa yang menjadi tanda ketaatan perjanjian Allah dengan umatnya? Dengan cara memelihara hari Sabat. Keluaran 31 12 sampai 17, Roma 9 pasal 9 sampai 11 dan 2 Korintus pasal 3 memaparkan sifat kesementaraan dari perjanjian Sinai itu. Perjanjian Daud, baca juga 2 Samuel 7 8 sampai 17. Inilah bagian penting dari perjanjian Daud yang mendapatkan penggenapannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang mempertemukan dan menyatukan antara pemahaman kerajaan dan perjanjian Allah yang kekal. Yesaya 55 ayat 3 menegaskan sifat kekekalan dari perjanjian dengan Daud ini yang kemudian diteguhkan dalam Kisah Rasul 13 ayat 34, Mazmur 89 mengungkap kembali fakta perjanjian Daud. Juga Mazmur dalam 132 ayat 11 sampai 12 menekankan. Padahal perjanjian Yeremia 33 19 sampai ke 26 menegaskan tentang nilai kekekalan dengan perjanjian Daud ini. Sampai di sini kita membahas tentang perjanjian-perjanjian di dalam kitab Perjanjian Lama. Kita akan membahas dalam perjanjian Allah di dalam kitab Perjanjian Baru. Salam podcast M116, Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 6.